Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Ikan di laut. Kelihatan ikannya soalnya light out. Lautnya keruh. Di belakang sedang ada acara jalan santai jadi ribut. Jalan santai. Ada undian. Saya ingat pernah dipaksa ikut undian. Meskipun pernah saya nggak suka ya undian. Saya jadi ingat ayat Al-Quran tentang anak panah itu. Kayaknya sih nggak suka. Kalau sejenis undian saya sendiri memang nggak suka. Karena saya teringat dengan anak panah yang dalam Al-Quran. Undian anak panah yang dilarang itu. Ya, wallahu alam. Tadi sih baru membaca ya, ada 2 anak kecil yang di Gaza sedang mencari kayu bakar sepertinya, dan mereka dibunuh syahid, dibunuh oleh Zionis Lakhnatullah seperti biasanya. Tujuan mereka hanya membunuh anak-anak, makhluk yang paling keji dan paling sombong yang pernah ada. Tapi ombak itu menenangkan ya. Apakah Allah menciptakan lautan untuk menenangkan kita? Oh iya, memang Allah mengatakan sudah menenangkan lautan ya. Ternyata melihat dari ombaknya juga menenangkan. Tapi sudahlah, begitu banyak rezeki yang Allah berikan, tetapi kita lupa tentang zat yang memberikan itu. Kita lebih banyak mengingat keburukan demi keburukan yang terjadi dalam hidup kita dan menyalahkan Tuhan. Padahal nggak ada musibah terjadi kecuali karena kesalahan dari kita sendiri. Apa ya Allah? Oh ya, ada sebuah pertanyaan yang ingin saya jawab. Pertanyaannya itu adalah, katanya, mengapa Allah berlaku tidak adil di dunia ini? Seperti yang banjir di Sumatera, ketika rakyat miskin kedinginan di atap bangunan atau di atas pohon, saya lihat mereka berusaha menyelamatkan diri. Tetapi orang-orang yang menyebabkan kerusakan itu, keluarga Mulyono, masih hidup di tempat, di hotel mewah mereka, di rumah mewah mereka. Bukankah ini sangat tidak adil? Sesungguhnya dunia itu tempat yang banyak ketidakadilan muncul. Tapi itu bukan karena Tuhan. Itu karena tangan manusia sendiri. Bumi itu adalah ujian. Allah sedang melihat kamu sedang melakukan apa, dan Allah hanya memberitahu kamu jalan yang benar. Itu pilihan kamu untuk melakukan jalan yang benar itu atau tidak. Pilihan kamu untuk melakukan apa yang Allah perintahkan melalui rasul-rasulnya di zaman dan di waktu itu dan di tempat itu. Makanya dalam Al-Quran Allah bilang, kamu itu menanggung dosamu sendiri. Karena segala sesuatu yang kita lakukan karena keinginan kita. Makanya iblis nanti di neraka itu berlepas tangan. Saya berlepas tangan dari mereka. Karena mereka melakukan dengan kemauannya sendiri. Sallallahu alaihi Muhammad. Orang-orang dalam kapal, semoga selamat sampai tujuan.
Jadi dalam Al-Quran itu Allah sudah menceritakan bahwa musibah itu sebagian diturunkan untuk mengampuni dosa-dosa. Jadi kamu yang berbuat salah, musibah itu datang karena kesalahanmu, dan ketika kamu sabar dengan itu, Allah malah memaafkan kamu. Dan seketika kamu menyalahkan Allah Tuhanmu, padahal itu adalah dari kesalahan dirimu sendiri. Kamulah orang yang tidak mau melawan orang-orang yang zalim. Kamulah orang yang tidak mau memerangi orang-orang yang merusak tanahmu sendiri. Kamulah orang-orang yang lalai. Telah jelas dalam Al-Quran Allah memerintahkan kamu untuk memerangi kezaliman. Tapi kamu lebih senang berpatokan pada ulama-ulama yang salah, yang berpatokan pada sebuah hadis karena dia terlalu cinta dunia dan takut mati. Dan untuk orang-orang yang menyebabkan kehancuran itu justru mendapat kemewahan. Disitulah bentuk bencinya Allah kepada mereka. Saking bencinya Allah atas perbuatan mereka yang melakukan pengerusakan dan membuat rakyat miskin menderita, Allah tambah kenikmatan di dunia itu sampai di akhirat nanti dibalas dengan sangat besar sesuai yang telah mereka kerjakan. Jadi bukan berlipat ganda ya, tapi karena sudah terjadi dan mereka memilih untuk mengambil kemewahan itu. Jadi itu bentuk setimpalnya ketika mereka Allah tawarkan dunia untuk menjadi orang-orang yang berdosa dengan harta itu, agar hukuman mereka itu bertambah berat.